Perkenalkan, nama saya Charlene dari kelas 9 E Norsen 8 dan di belakang saya sudah ada patung GWK. Dan saya akan menceritakan tentang sejarah patung GWK ini. Jadi saksikan terus ya. Patung Garuda Wisnu Kencana atau yang biasa dikenal GWK adalah salah satu ikon Bali yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Bali. Sejarah patung GWK sendiri cukup panjang dan pembuatannya bukan tanpa maksud. Pembuatan patung GWK memiliki beberapa tujuan, mulai dari simbol Dewa Wisnu hingga tujuan besar lainnya. Misalnya adalah pembuatan kawasan destinasi wisata baru di Bali. Ide awal pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana sendiri berasal dari permintaan Dirjen Pariwisata saat itu, Jup Eif. Pada kala itu, Jup Eif meminta Nuwarta untuk membangun sebuah patung setinggi sekitar 5 meter dan dilokasikan di Bandara Ngurah Rai. Namun, Nuwarta memiliki pendapat bahwa patung setinggi 5 meter terlalu nanggung. Menurut Nuwarta, Bali merupakan ikon pariwisata nasional dan sebagai provinsi penyumbang devisa besar negara, sudah seharusnya Bali memiliki ikon seni yang besar, sehingga bisa membanggakan Indonesia di mata dunia. Nuwarta pun menggunakan hasil penjualan sejumlah karya seninya guna membeli lahan tandus bekas lokasi penambangan kapur liar. Patung GWK berlokasi dan berdiri di atas bukit batu kapur setinggi 263 meter di atas permukaan laut yang berada di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan luas sekitar 250 hektar. Patung ini menggambarkan Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda yang memiliki simbol dari cinta, tanggung jawab, pengabdian, keberanian, dan misi penyelamatan lingkungan serta dunia. Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali memiliki ukuran tinggi 122 meter dan lebar 66 meter dengan berat 4.000 ton. Terbuat dari bahan tembaga, baja, dan kuningan. Patung GWK ini merupakan salah satu patung tertinggi di dunia. Patung GWK Bali dibuat oleh seorang maestro Bali bernama I Nyoman Nuwarta. Seperti dilansir dari situs Kemdikbud, ide awal didirikannya patung GWK di Bukit Kapur Ungasan, Bali oleh Nyoman Nuwarta sudah ada sejak tahun 80-an. Tetapi ide yang ditawarkannya tidak langsung diterima oleh masyarakat. Bahkan butuh waktu 8 tahun bagi Nyoman Nuwarta hanya untuk memperkenalkan ide tersebut kepada masyarakat. Kala itu berbagai permasalahan pun muncul, bahkan sebelum proyek pembangunan patung GWK dimulai. Masalah paling utama adalah pandangan sebagian masyarakat yang menganggap proyek besar Nyoman Nuwarta itu hanya akan menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang jelas. Padahal, bagi Nyoman Nuwarta, latar belakang didirikannya patung GWK adalah untuk mewujudkan sebuah kawasan sebagai tujuan wisata baru di Bali. Menurutnya, tempat itu haruslah menunjukkan nilai budaya bangsa, sekaligus tempat untuk mementaskan aneka seni Nusantara, bahkan dunia. Ide pembangunan patung GWK oleh I Nyoman Nuwarta telah muncul sejak tahun 1989. Setahun kemudian, pada tahun 1990, usulan Nyoman Nuwarta pun disetujui oleh Presiden Soeharto. Pembangunan berjalan sampai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan 7 tahun kemudian pada 8 Juni 1997. Imbas krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, proyek pembangunan patung GWK sempat dihentikan sementara. Pembangunan dilanjutkan kembali pada 2013 hingga akhirnya diresmikan tahun 2018. Hal ini berarti bahwa sejarah patung GWK oleh I Nyoman Nuwarta
butuh waktu 28 tahun hingga akhirnya terwujud. Patung Garuda Wisnu Kencana pun diresmikan pada tanggal 22 September 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Joko Widodo, patung GWK Bali adalah mahakarya anak bangsa. Bahkan, The Straits Times menobatkan patung GWK Bali sebagai patung tembaga terbesar di dunia. Patung GWK dengan tinggi 121 meter menjadi yang tertinggi keempat di dunia. Pada tahun 2022, patung Garuda Wisnu Kencana menjadi destinasi rangkaian acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada 15 sampai 16 November 2022. Sekian video dari saya, terima kasih.